Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ehaududin Nurkifli STMCS selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Ilmu Komputer. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yuka Natasha Aji, dan rekan saya Hafsyah. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai result and discussion dari jurnal yang berjudul Discovering Partially Ordered Workflow Models. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Kapital Selekta Ilmu Komputer. Baik, langsung saja untuk pemaparannya. Baik, pada temuan pertama ini, Paul menghasilkan model yang tetap sound namun dengan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan model WFNet hasil metode tradisional. Kenapa bisa begitu? Intinya karena Paul memakai representasi partially ordered sehingga aktivitas yang bersifat paralel tidak perlu dipaksa menjadi urutan linear atau digandakan di beberapa cabang pohon proses. Contoh sederhananya itu, bayangkan ada aktivitas B dan C yang bisa terjadi secara paralel setelah A. Jika kita paksa model menjadi urutan penuh, kita harus memilih salah satu urutan atau menggandakan B atau C di cabang berbeda, yang menambah jumlah node atau transisi. Paul bisa merepresentasikan B dan C tidak punya urutan tetap tanpa dipublikasi, sehingga struktur model lebih ringkas. Hasilnya, model lebih mudah dibaca dan lebih sedikit elemen visual untuk dianalisis. Temuan kedua berkaitan dengan filtering berbasis frekuensi. Ide dasarnya sederhana, event log sering mengandung noise, jalur yang sangat jarang atau outlier yang membuat model menjadi rumit. Dengan menerapkan threshold frekuensi, kita menghilangkan hubungan yang terjadi sangat jarang, sehingga model fokus ke perilaku utama. Tapi ada trade-off penting. Jika ambang atau threshold terlalu agresif, kita bisa kehilangan perilaku langka namun mungkin penting, misalnya eskalasi error. Jadi yang kami lakukan adalah eksperimen dengan beberapa level threshold dan memantau metrik fitness versus precision. Hasilnya, pada ambang moderat, precision meningkat atau model jadi lebih spesifik. Kompleksitas menurun, sementara fitness hanya turun sedikit. Artinya kita mengurangi noise tanpa menghilangkan pola utama. Paul tidak hanya soal struktur formal, tapi juga bagaimana kita menampilkannya. Visualisasi alternatif yang dikembangkan menekankan penyajian partial order dengan label frekuensi dan garis dependensi yang jelas. Dampaknya, ketika ada aktivitas paralel atau pilihan bercabang, visualisasi ini membuat pola tersebut langsung terlihat dibandingkan WFNet yang sering tampak padat dan menakutkan. Secara kualitatif, anggota tim yang tidak familiar dengan Petrinet melaporkan bahwa mereka bisa menangkap gambaran proses lebih cepat pada visual Paul. Mereka bisa melihat mana bagian utamanya, mana pengecualian, dan titik potensi perbaikan. Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan Paul. Untuk kelebihan Paul itu sendiri, yang pertama itu menggabungkan fleksibilitas partial order dengan jaminan soundness seperti proses trees. Yang kedua ada lebih akurat dalam merepresentasikan proses nyata yang kompleks dan non-hierarkis. Dan yang ketiga, hasil model lebih sederhana, mudah dipahami dan lebih sesuai dengan event log sebenarnya. Selanjutnya ada dampak filtering. Untuk dampak filtering itu, yang pertama ada filtering berbasis frekuensi, terbukti efektif mengurangi noise tanpa mengorbankan perilaku utama. Dan yang kedua, memberikan keseimbangan antara fitness atau kesesuaian dengan data dan simplicity atau kemudahan dipahami. Oke, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Hafsyah, dipersilakan. Baik, terima kasih Yuka atas kesempatannya. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan membahas mengenai result dan discussion dari jurnal kami. Jadi, metode Powell ini berhasil terbukti mampu menghasilkan model proses yang lebih sound, sederhana, dan juga akurat dibandingkan pendekatan yang tradisional seperti inductive minor dan juga split minor. Lalu ada penambahan frekuensi based filtering yang efektif dalam menyaring aktivitas langka sehingga modelnya menjadi lebih ringkas tanpa kehilangan perilaku utama serta meningkatkan precision. Sementara visualisasi alternatifnya membuat hasil modelnya menjadi lebih mudah dipahami, terutama dalam menangkap aktivitas yang paralel. Lalu secara keseluruhan, Powell ini memiliki kelebihan dalam menggabungkan fleksibilitas dalam partial order dengan jaminan yang soundness, sehingga lebih mampu mempresentasikan proses nyata yang kompleks dan juga non-hierarkis. Meskipun demikian, metode ini masih perlu diuji pada event log berskala sangat besar dan visualisasinya ini perlu disempurnakan agar lebih intuitif bagi pengguna yang non-teknis.
Dengan demikian, Powell ini memberikan implikasi praktis yang penting sehingga alat discovery prosesnya yang valid secara formal, sederhana, dan juga mudah digunakan untuk analisis serta perbaikan proses bisnis yang nyata. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai hasil dan result dari jurnal kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Pak Hao atas ilmu yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.